Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Masya Ismi Jenar Maesayu. Saya akan menjelaskan tentang materi advokasi kesehatan. Pengertian advokasi merupakan pendekatan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, lingkungan, atau perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, menurut dari WHO sendiri, yaitu advokasi kesehatan mencakup kombinasi tindakan individu dan sosial yang dirancang untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, serta penerimaan sosial terhadap program atau tujuan kesehatan tertentu. Tujuannya advokasi yaitu mendapatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengambilan keputusan dan lembaga pemerintah. Melalui advokasi, hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat diperkuat dan dilindungi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik. Advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hal isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan. Nah, yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan. Yang keempat, menghasilkan tindakan nyata yang mendukung perubahan kebijakan atau perilaku. Kemudian, sasaran advokasi kesehatan mencakup berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya kesehatan. Pihak-pihak tersebut seperti organisasi yang pemerintah, media massa, serta masyarakat umum. Manfaatnya yaitu yang pertama, peningkatan kebijakan kesehatan. Advokasi mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang penting seperti penyakit menular, gizi buruk, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang ketiga yaitu penguatan hak dan kepentingan. Melalui advokasi, hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat diperkuat. Kemudian partisipasi aktif masyarakat. Advokasi kesehatan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Kemudian, pembangunan kemitraan. Advokasi seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organ pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini memperkuat jaringan dukungan untuk program-program kesehatan. Yang terakhir, terdapat solusi terintegrasi untuk masalah kesehatan. Dengan adanya advokasi, perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan dalam sistem dapat ditingkatkan, sehingga mendorong perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat metode menyiapkan bahan dalam advokasi. Yang pertama, identifikasi isu kesehatan. Identifikasi isu dalam analisis masalah kesehatan yang akan diadvokasikan, termasuk analisis kebijakan yang terkait. Yang kedua, pengumpulan data dan bukti. Dalam pengumpulan data dan bukti, data harus akurat. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mendukung argumen advokasi. Ini termasuk hasil penelitian, statistik, dan bukti empiris yang dapat memperkuat posisi advokasi tersebut. Yang ketiga, penyusunan materi advokasi. Menyusun pesan yang ringkas, jelas, dan persuasif. Pastikan pesan tersebut sesuai dengan audiens yang ditargetkan dan mencakup manfaat dari tindakan yang diusulkan. Yang keempat yaitu menentukan tujuan advokasi yang jelas dan spesifik, serta pastikan tujuan tersebut dapat diukur dan realistis. Misalnya, apakah tujuan tersebut dapat mengatasi masalah kesehatan atau meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kelima yaitu mengidentifikasi audiens target. Identifikasi isu kesehatan yang akan diadvokasikan, termasuk analisis kebijakan terkait, memahami konteks dan dampak dari isu terhadap masyarakat. Kemudian menyusun strategi dalam penyampaian kepada audiens. Yang terakhir, mengevaluasi dan umpan balik. Setelah pelaksanaan advokasi, lakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan telah tercapai. Mengumpulkan umpan balik untuk
memperbaiki strategi di masa depan. Selanjutnya, tahapan dalam pelaksanaan advokasi. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Identifikasi masalah tentang isu kesehatan yang perlu diadvokasi berdasarkan data dan fakta yang relevan. Yang kedua, pengumpulan data dan bukti. Kumpulkan data yang valid dan bukti empiris untuk mendukung argumen advokasi. Kemudian, tetapkan tujuan advokasi yang jelas dan terukur, seperti meningkatkan akses layanan kesehatan atau mengubah kebijakan tertentu. Kemudian, mengembangkan pesan advokasi yang ringkas, jelas, dan persuasif, serta sesuai dengan audiens yang ditargetkan. Kemudian, perencanaan strategi advokasi, merencanakan strategi advokasi yang akan dilakukan. Kemudian, pelaksanaan dalam advokasi. Laksanakan kegiatan advokasi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pastikan semua pihak terlibat sesuai dengan peran mereka. Monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring selama proses advokasi untuk menilai kemajuan. Setelah kegiatan selesai, lakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan telah tercapai. Kemudian, tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Rencanakan tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan advokasi dan implementasi perubahan yang diinginkan. Salah satu contoh advokasi di bidang kesehatan yaitu kampanye perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, adalah upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan ini meliputi penyebaran brosur, advokasi, dan pemantauan pemasangan perangkat cuci tangan di berbagai lokasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.